Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu lagi di pertemuan kedua untuk kelas 11 ya, yaitu limit. Kita mengambil hari ini materinya adalah sifat-sifat limit. Kita kemarin telah belajar tentang metode numerikal di limit, itu adalah konsep dasar dari sebuah limit. Nah, kali ini kita berlanjut lagi tentang sifat-sifat yang ada di dalam limit, sehingga kita bisa mencari, menentukan dari limit suatu fungsi. Sebelum memulai tujuan pembelajarannya, akan saya bacakan. Yang pertama adalah siswa dapat menetapkan kebenaran suatu pernyataan tentang sifat limit fungsi. Yang kedua, siswa dapat menerapkan sifat-sifat limit dalam menyelesaikan persoalan. Baik, kita mulai sifat-sifat fungsinya. Sifat-sifat fungsi ini nanti ada A itu adalah sebagai konstanta ya. A itu maksudnya bilangan nyata dan K itu konstanta. F dan G adalah suatu fungsi yang memiliki limit. Sehingga berlaku teorema berikut. Ya, untuk sifat yang pertama adalah lim K itu adalah sebuah konstanta dengan X mendekati A, itu hasilnya adalah konstanta itu sendiri. Nah, kenapa konstanta itu sendiri? Karena tidak ada sebuah variabel dalam suatu fungsi yang berada di sini. Jadi karena ini tidak ada variabel X, Y, Z, pokoknya sebuah variabel, maka hasil dari limit ini adalah konstanta itu sendiri. Jadi kita lihat contohnya. Jadi misalkan ini ada limit 3 dengan X mendekati 2. Maka hasilnya adalah angka 3 itu sendiri atau bilangan 3 itu sendiri. Oke, sampai sini saya rasa kalian paham ya. Untuk yang nomor 2, untuk sifat limit yang nomor 2 adalah limit suatu fungsi fx dengan X mendekati A, maka hasilnya adalah fa atau fungsi dari A. A ini ya, A yang berada di X mendekati A ini. Jadi contohnya adalah jika limit suatu fungsi ada 2x dengan X mendekati minus 3 atau min 3, sehingga angka X di sini karena ada variabel X ya kan, di 2x nya ada variabel X dan ini X mendekati min 3, maka X nya yang di sini diganti dengan atau disubstitusikan dengan min 3 sehingga hasilnya adalah minus 6. Untuk limit fungsi, sifat-sifat limit fungsi yang ketiga yaitu limit dari suatu fungsi yang mempunyai konstanta dan ada suatu fungsi. Jadi ada konstanta dan fungsi. Nah, dengan X mendekati A, maka hasilnya, jadi ini itu sama saja hasilnya apabila K atau konstanta ini, karena tidak memiliki variabel X tadi seperti yang sifat pertama, maka dia bisa diletakkan di awal atau letakkan di depan. Sedangkan yang fungsi fx-nya ini, karena dia memiliki variabel X, maka dia harus diselesaikan dulu dengan konsep limit. Nah, konsep limit yang sifat kedua ini. Nah, seperti apa contohnya? Mari kita lihat. Jadi ini ada sebuah fungsi dan konstanta ya. Di sini 4 adalah sebuah konstanta. Dan X plus 1 itu merupakan sebuah fungsi. Ya, terserah mau fungsi f, x, g, x. Intinya adalah X plus 1 adalah sebuah fungsi. Dengan X mendekati 2. Sehingga untuk mencari ini, 4-nya bisa diletakkan di depan. Menjadi 4 dikali dari limit X plus 1 dengan X mendekati 2. Sehingga ini 4 hanya turun. Jadi 4 ini hanya turun. Kemudian yang sebelah sini kita ganti variabel X-nya dengan angka 2. Sehingga ini yang di dalam kurung adalah 2 plus 1.
hasilnya adalah 3. Tinggal konstanta yang tadi 4 ini yang diturunkan dikali dengan yang di dalam tanda kurung yaitu 3. Oh maaf, ini seharusnya adalah 12 ya, bukan 13. Saya salah menulis. Ini harusnya adalah 12. Oke, sampai sini saya harap masih bisa diikuti ya. Sekarang untuk nomor 4, sifat fungsi nomor 4 yaitu apabila ada sebuah fungsi, ya, ada limit sebuah fungsi yang dikurangi atau dijumlahkan nantinya dengan suatu fungsi lagi. Contohnya ini adalah limit fx dikurangi atau ditambahkan dengan fungsi gx. Ini bisa dicari terlebih dahulu dengan dipisah. Jadi nanti fx-nya sendiri dan gx-nya juga sendiri. Jadi menjadi lim fx dengan x mendekati a dikurangi atau dijumlahkan nanti dengan lim gx dengan x mendekati a. Mungkin akan lebih paham jika dengan contohnya ya. Baik, di sini ada dua buah fungsi yaitu gx dan fx misalkan ini. Yaitu fx-nya misalkan kita x pangkat 3 dan x itu adalah pangkat 4 dengan x mendekati 2. Nah, kita pecah menjadi limit x pangkat 3 dengan x mendekati 2 ditambah dengan limit x pangkat 4 dengan x mendekati 2. Sehingga yang variabel x-nya ini diganti dengan angka 2, ini kan? Menjadi 2 pangkat 3 ditambah yang ini juga sama, x-nya diganti dengan angka 2 karena semuanya itu berasal dari angka 2 ini. Maka menjadi 2 pangkat 4. Sama dengan 8, ini 2 pangkat 3 adalah 8 dan 2 pangkat 4 adalah 16. Jadi 8 ditambah 16 adalah 24. Oke, kita lanjut ke sifat limit fungsi yang kelima, yaitu perkalian antara fungsi. Jadi jika ada dua buah fungsi yang dikalikan, kita bisa mencarinya dengan memisahkan dari limit ini, limit fx, kemudian juga dikalikan dengan limit dari gx-nya. Contohnya adalah apabila ada dua fungsi ini, yaitu fungsi 2x pangkat 3 dikali x pangkat 4, ini juga sebuah fungsi dengan x mendekati 2, maka kita pisahkan terlebih dahulu menjadi limit 2x pangkat 3 dengan x mendekati 2 dikali limit x pangkat 4 dengan x mendekati 2. Nah, karena ini ada variabel x, maka kita ganti menjadi angka 2 x-nya, menjadi 2 kali 2 pangkat 3 ditambah, ini diganti ya, x-nya menjadi angka 2 menjadi 2 pangkat 4, sehingga 2 kali 2 pangkat 3 adalah 16 ditambah 2 pangkat 4 adalah 16, sehingga menjadi 32. Untuk yang nomor 6, limit dengan pembagian fungsinya. Jadi limit fx dibagi dengan gx dengan x mendekati a bisa menjadi limit fx dengan x mendekati a dibagi limit gx dengan x mendekati a. Untuk limit gx x mendekati a itu tidak boleh sama dengan 0. Karena apabila per 0 nanti hasilnya adalah tidak terdefinisi. Nah, contohnya adalah sebuah limit 6x dibagi 2x pangkat 3 dengan x mendekati 1, maka bisa kita cari yaitu limit 6x dengan x mendekati 1 dibagi limit 2x pangkat 3 dengan x mendekati 1. Karena semuanya mengandung variabel x, maka x-nya itu akhirnya diganti dengan angka 1. Sehingga menjadi 6 kali 1 dibagi 2 kali 1 pangkat 3 menjadi 6 per 2 sama dengan 3. Lalu yang nomor 7, sifat limit fungsinya adalah jika fungsinya berpangkat. Bagaimana cara menjawabnya? Yaitu limit sebuah fungsi x pangkat n dengan x mendekati a bisa kita cari menjadi
limit fx dengan x mendekati a, kemudian baru dipangkatkan. Jadi kita mencari terlebih dahulu dari limit dari fx-nya. Contohnya adalah ada sebuah fungsi, limit fungsi yaitu x pangkat 4 ditambah 1 kuadrat dengan x mendekati 2, maka yang kita cari adalah limit dari x pangkat 4 ditambah 1 dengan x mendekati 2, kemudian baru dikuadratkan. Nah, sama dengan, ya kan, yang ini di dalam kurung, maka menjadi x ini variabel x-nya diganti dengan angka 2, dengan angka 2 menjadi 2 pangkat 4 ditambah 1, kemudian dikuadratkan. Hasilnya adalah 16 ditambah 1, masih dikuadratkan. Hasil di dalam kurung adalah 17, karena masih dikuadratkan, maka menjadi 17 kuadrat sama dengan 289. Untuk sifat limit fungsi yang terakhir, yaitu limit apabila fungsinya akar, sebuah bentuk akar. Bagaimana caranya? Apabila limit akar dari fx dengan x mendekati a, maka kita bisa mencari limit dari fx-nya saja dulu dengan x mendekati a, kemudian baru diakar. Nah, contohnya adalah limit dari akar dari x pangkat 4 dengan x mendekati 2, maka bisa dicari akar dari limit x pangkat 4 dengan x mendekati 2. Karena ini x ada variabel x, maka diganti dengan angka 2. Jadi akar sama akar dari 2 pangkat 4, yaitu akar 16 yang hasilnya adalah 4. Agar kita lebih mudah untuk mencerna lagi jika di dalam berbagai permasalahan soal, mari kita buka contoh latihan soalnya ya. Jadi kita masuk ke contoh soal. Oke, contoh pertama. Diketahui fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x min 5 dan gx adalah sama dengan 4x min 7. Maka tentukan a. limit fx dengan x mendekati 3 dan limit gx dengan x mendekati 3. Yang b adalah limit fx dan gx. Limit fx dikurangi gx dengan x mendekati 3. Yang c adalah limit fx per gx dengan x mendekati 3. Penyelesaiannya untuk yang pertama, kita mencari nilai fx dulu. Jadi nilai fx dengan x mendekati 3, fx-nya kita ganti ya dengan angka yang tadi ini, dengan angka fx, yaitu 2x kuadrat plus 2x min 5. Ya, jadi tertulis limit x kuadrat plus 2x min 5 dengan x mendekati 3, maka sama dengan, karena ini ada variabel x semua, maka diganti dengan 3. Maka 3 kuadrat ditambah 2 kali 3 min 5. Menjadi 9. 2 kali 3 adalah 6 dan min 5. Sama dengan 10. Untuk yang gx, bagaimana dengan yang gx? Untuk limit gx, x mendekati 3, gx tadi adalah 4x min 7. Maka limit 4x min 7 dengan x mendekati 3 sama, karena ada variabel x, maka kita ganti x menjadi 3. Jadi 4 kali 3 min 7, 4 kali 3 adalah 12, dikurangi 7 adalah 5. Nah, untuk yang B kita ada dua cara. Jadi yang pertama, kita tadi seperti fungsi, yaitu limit dari limit fx dikurangi gx dengan x mendekati a, yaitu dipisah, ya kan? Limit fx dikurangi limit gx. Nah, kita masukkan terlebih dahulu, kemudian kita pisahkan antara fungsi fx dan gx-nya, menjadi limit x kuadrat plus 2x min 5 dengan x mendekati 3 dikurangi limit 4x min 7 dengan x mendekati 3. Kita cari satu persatu. Jadi ini kita cari satu persatu. Jadi 3x kuadrat ditambah 2 kali 3 min 5 yang dikurangi limit gx-nya menjadi 4 kali 3 min 7. Menjadi sama dengan 10.
dikurangi 5 yaitu 5. Nah, bagaimana dengan cara kedua? Untuk cara kedua, kita mencari terlebih dahulu pengurangan dari fx dan gx-nya. Kita di pengurangan terlebih dahulu, sehingga hasilnya x kuadrat plus 2x min 5 dikurangi 4x min 7, kita jabarkan, dan kita satukan yang dengan variabel yang sama. Hasilnya adalah x kuadrat min 2x plus 2. Nah, baru hasil ini kita baru limitkan. Kita baru masukkan ke limit. Sehingga limit dari ini jadi hanya satu fungsi ya kan. Jadi menjadi satu fungsi. Jadi limit x kuadrat min 2x plus 2 dengan x mendekati 3 sama dengan 3 kuadrat min 2 kali 3 ditambah 2 sama dengan 9 min 6 plus 2 sama dengan 5. Jadi untuk cara pertama dan cara kedua hasilnya itu sama. Terserah kalian nanti mau menggunakan cara pertama atau cara kedua, yang penting membuat kalian nyaman dan mudah, ya kan? Tidak membuat beban gitu. Lalu untuk yang C, kita di sini ya juga ada dua cara. Cara yang pertama, kita seperti sifat fungsi yang tadi kita awal pelajari. Nah, jadi ada sebuah limit pembagian, kita pisahkan limit yang pembilang dan limit penyebut. Nah, kita ganti nilai fx dan gx-nya menjadi yang ada di soal, kemudian dipisahkan ya kan menjadi limit x kuadrat plus 2x min 5 dengan x mendekati 3 dibagi limit 4x min 7 dengan x mendekati 3. Kemudian karena semuanya variabel x, maka diganti semua x-nya dengan 3. Ketika sudah diganti, hasil pembilangnya adalah 10 dan penyebutnya adalah 5. Sehingga 10 dibagi 5 adalah 2. Apakah cara kedua hasilnya sama? Mari kita cek. Nah, untuk cara kedua, kita mencari terlebih dahulu pembagiannya dari fx dan gx-nya. Nah, pembagiannya dari fx dan gx-nya adalah cukup ini saja karena tidak bisa difaktorkan ataupun dibagi, maka ya hanya ini menjadi satu fungsi. Menjadi satu fungsi adalah ini. Sebenarnya tidak jauh beda ini dengan ini ya kan? Nah, maka apabila ini bisa dibagi, kalian bagi saja. Karena ini contohnya kebetulan tidak bisa dibagi, maka kita utuhan, kan? Kita utuhan saja kita masukkan di sini. Kalau misal bisa dibagi, maka yang hasil baginya itu yang dimasukkan ke arah sini. Karena ini tidak bisa bagi, maka kita utuhan ini ya kan, masih utuh sama hasilnya dengan ini. Tinggal langsung saja kita masukkan diganti x menjadi 3, sehingga juga sama pembilangnya 10 dan penyebutnya 5, sehingga 10 dibagi 5 adalah 2. Sama ya, tinggal kalian mau milih juga mau cara pertama atau cara kedua. Baik, untuk contoh yang kedua, ini ada dua buah fx, jadi fx-nya ada dua kondisi khusus. Jadi yang pertama, fx yang pertama adalah untuk x yang x kuadrat min 2x plus 7 itu untuk x. Untuk x-nya jika lebih dari 2. Jadi 2 masih masuk. Jadi 2, 3, 4, dan seterusnya untuk x sama dengan itu. Nah, apabila nanti x-nya x yang mendekatinya kurang dari 2, maka menggunakan 5x min 7. Nah, contohnya ini hitunglah. Limit x mendekati 4, limit x mendekati 4, ini kata kuncinya ada x mendekati 4 ya, limit fx pangkat 3 mendekati 4. Nah, fx yang kita masukkan nanti apa ya? Apabila x mendekati 4, karena ini mendekati 4, maka nanti yang mana yang x mendekati 4, tentu saja yang atas karena lebih dari 2. Nah, untuk yang B, limit akar dari min 3 kali fx, x mendekati min 1. Karena min 1 berarti kan di bawah 2, maka menggunakan yang bawah.
karena menggunakan yang bawah ya kan, yang 5x min 7. Mari kita satu persatu selesaikan penyelesaiannya. Yang A, jadi karena x mendekati 4 maka menggunakan yang atas ya. Nah, maka menggunakan yang atas, mengambil f-nya mengambil x kuadrat min 2x plus 7. Nah, tadi seperti sifat dari suatu fungsi pangkat ya kan. Jadi kita selesaikan dulu limitnya, limit dari f-nya, kemudian baru dipangkatkan 3. Nah, ini sudah tertulis menjadi limit x kuadrat min 2x plus 7 dengan x mendekati 4. Kita ganti x-nya menjadi 4, yaitu 4 kuadrat min 2 kali 4 plus 7. Masih dipangkatkan 3. Hasilnya menjadi 16 min 8 plus 7. Masih dipangkatkan 3 ya. Hasil dari ini adalah 15. 15 koma 3 menjadi 3.375. Untuk yang B, limit akar ya. Ini x min 1 tadi kita menggunakan yang 5x min 7. Jadi kalau ada akar di sini kita bisa tarik keluar akarnya ya kan. Jadi akar dari limit min 3 kali fx dengan x mendekati min 1. Nah, masih ingat tadi ada sifat di mana di sini ada sebuah konstanta ya kan? Ada sebuah konstanta. Maka konstantanya bisa dikeluarkan ya kan? Dikeluarkan di dalam, tapi belum jangan keluar dari akarnya ya. Oke, menjadi min 3 kali limit fx dengan x mendekati min 1. Kita substitusi fx-nya yang kedua ini. Jadi min 3 kali limit 5x min 7 dengan x mendekati min 1. Dan hasilnya adalah akar 36 ya. Akar 36 adalah 6. Baik, untuk sifat-sifat fungsi untuk sifat-sifat limit fungsi sudah berakhir, maksudnya. Tapi untuk contoh-contoh yang lain masih kita bisa pelajari lagi nanti di kelas. Nah, untuk yang di video ini Ibu cukupkan dulu. Nanti kita diskusi lagi di platform lain ya. Terima kasih, selalu jaga kesehatan ya.